Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan teknik coaching, di mana saya Mastura sebagai coach dan Weldy M. Nur sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Weldy. Ya, waalaikumsalam Ibu. Terima kasih telah bersedia hadir. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Kita coaching sebentar boleh ya Pak? Boleh. Justru saya meminta waktunya Bu, menyita waktunya ini untuk mau. Baik Bu, baik Pak. Sharing tentang persoalan saya sih Bu. Oh iya Pak, semoga bisa ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Pak Weldy, mau ngomongin apa nih pada siang hari ini? Iya ya. Masalah yang bisa saya bantu pada siang hari. Gini kan, saya kan sebagai seorang guru yang luar biasa kegiatannya setiap hari, di samping tugasnya mengajar di sekolah, kemudian di sekolah juga diberikan amanah untuk membidangi Wakasek kurikulum dan kesiswaan. Kemudian di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di luar. Kemudian tak lupa juga kegiatan di rumah. Dan banyak sekali sih kegiatan-kegiatan yang lain yang kadang tidak terschedule. Kemudian ditambah lagi, alhamdulillah sekarang kan kita lagi ikut pendidikan guru penggerak. Sehingga banyak terkadang waktu yang tersita dan tidak bisa fokus terhadap kegiatan ini, dan itu membutuhkan banyak waktu untuk bagaimana bisa memaksimalkan kegiatan tersebut, semua bisa berjalan gitu. Gitu ya. Ya, wah luar biasa sekali ya Pak. Kegiatannya betul-betul sangat banyak nih Pak. Tadi saya dengar Bapak adalah seorang Wakasek kurikulum. Samping itu Bapak adalah tokoh masyarakat yang lebih banyak juga di kemasyarakatan ya Pak. Iya. Kemudian di lain sisi Bapak juga sedang mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Baik Pak, menurut Bapak apa rencana Bapak untuk bisa memaksimalkan semua kegiatan-kegiatan yang sekarang ini diamanahkan kepada Bapak begitu Pak? Iya, artinya gini, saya ingin berusaha bagaimana semua kegiatan yang dilaksanakan ini bisa maksimal. Sehingga saya mencoba untuk reschedule semua kegiatan saya ini. Kemudian di samping itu saya juga terkadang meminta teman-teman ya, ketika ada kegiatan-kegiatan yang harus jalan bersamaan, saya meminta tolong kepada teman di sekolah, seumpama ketika di pagi hari ada jam mengajar, kemudian di samping itu kegiatan yang berhubungan dengan kesiswaan atau kurikulum yang membutuhkan juga saya hadir di situ, sehingga saya minta tolong kepada teman atau meminta mereka ini untuk menggantikan posisi saya untuk sementara, dan seperti itu. Jadi intinya saya mencoba untuk mereschedule kembali kegiatan-kegiatan saya, kemudian minta tolong kepada teman atau berkolaborasi lah dengan teman-teman gitu, untuk mengatasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang menurut saya bisalah untuk diwakilkan gitu. Ya, mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Tadi dari satu rencana ke rencana yang lain, saya kira
itu sudah berusaha kita maksimalkan ya Pak. Tinggal bagaimana saja Pak nanti bisa kira-kira menurut Pak Weldy bagaimana sih kira-kira ada tidak gangguan-gangguan selama Bapak memanajemen waktu itu, berusaha untuk memaksimalkan waktu-waktu yang Bapak lakukan itu, ada tidak gangguan-gangguan yang mungkin bisa menghambat daripada peran-peran yang sudah diamanahkan kepada Bapak? Oh iya, itulah persoalannya Ibu. Kadang kita sudah menschedulkan secara rapi, mungkin ya secara rapi. Kemudian ada saja kegiatan-kegiatan yang tidak terencana, ya. Misalnya kegiatan-kegiatan dadakan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan akan hadir, tetapi kegiatan ini secara mendadak hadir, dan itu memerlukan langsung untuk disikapi atau langsung dieksekusi pada waktu itu, sehingga terkadang kegiatan yang sudah kita rancang jauh hari sebelumnya kadang terganggu dengan adanya kegiatan yang eksidensial seperti ini, tidak direncanakan, tiba-tiba hadir dan harus dilaksanakan pada waktu itu. Itulah kadang yang membuat kita kewalahan juga untuk merealisasikannya. Seperti itu Ibu. Baik Pak, cukup rumit juga ya Pak masalahnya. Di satu sisi Bapak sudah mengatur schedule waktu, sisi lain kalau tiba-tiba saja datang apalagi namanya kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba begitu, yang mengharuskan schedule awal yang sudah tersusun rapi itu harus terlepas begitu saja Pak, atau tidak dilakukan begitu Pak, maksudnya tadi tidak terlaksana begitu Pak, karena adanya tugas dadakan itu ya Pak. Iya, kadang dilaksanakan tapi agak molor-molor sedikit karena ada skala prioritas, karena misalnya yang dadakan ini harus dilaksanakan pada waktu itu juga, sehingga hal yang seharusnya kita kerjakan ini walaupun mungkin kurang bisa dikerjakan di belakang-belakang, tetapi harus mundur ke belakang, tetapi yang eksidensial inilah yang harus kita dahulukan, sehingga skala prioritaskan, ya seperti itu sepertinya yang harus dilakukan, bagaimana memprioritaskan hal yang paling penting dulu dilaksanakan, ya seperti itu mungkin Ibu. Iya betul sekali ya Pak, jadi pada saat jadwal sudah tersusun dengan sebaik mungkin, kita sudah atur schedule sebaik mungkin, namun tiba-tiba ada kegiatan dadakan, ya tentu yang harus kita utamakan yaitu karena waktu itu kan tidak bisa diatur kembali, karena ini kan namanya dadakan yang mengharuskan pada saat itu, sehingga schedule yang sudah tersusun rapi yang tadinya kita sudah buat itu harus tertunda. Bukan tidak melaksanakan, harus tertunda. Nah, dari apa yang Bapak paparkan tadi, menurut Bapak, apakah kegiatan yang tertunda itu tidak menghalangi daripada tidak menghalangi daripada amanah-amanah atau Pak Weldy, tidak menghalangi daripada tugas-tugas yang seharusnya Bapak lakukan seperti itu, Pak? Iya. Apakah tidak ada yang gitu? Ya, terabaikan begitu? Saya kira kalau terabaikan, ya kadang ada yang terabaikan, tetapi itulah tadi di samping misalnya ketika ada eksidensial itu yang harus dikerjakan, kemudian dan harus misalnya yang setelah terschedule itu sudah harus dikerjakan juga, kemudian ada eksidensial yang harus juga dikerjakan dan waktunya bersamaan, itulah saya melihat ada peran-peran teman di situ. Ya, saya peran-peran teman yang bisa membantu. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah menyampaikan ke teman apabila ada kesibukan saya yang memang perlu untuk dibantu, tolong dibantu ya. Jadi kadang
mereka itu juga sudah sigap untuk melaksanakan itu. Jadi apa ya? Seperti mereka juga sudah terbiasa dengan seperti itu. Jadi kadang kegiatannya eksidensial bisa dikerjakan pada waktu itu, walaupun mungkin bukan saya secara langsung untuk mengerjakan, tetapi kita bisa berkolaborasi di situ. Jadi itu main poinnya sih sebenarnya, Bu. Oh iya, saya kira sudah tepat sekali sih Pak dengan tindakan-tindakan yang Bapak lakukan, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu, bagaimana kita lebih mengutamakan masalah-masalah yang lebih penting terdahulu, kemudian bagaimana Bapak mampu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dengan baik. Saya kira tindakan-tindakan itu sudah cukup baik sekali. Nah, Pak Weldy, kalau dari beberapa kegiatan yang diamanahkan kepada Bapak, kira-kira nih Pak, adakah prioritas-prioritas yang mana sih yang lebih harus kita dahulukan begitu Pak? Saya pikir gini, ya itu kan dilihat lagi mana yang mana yang perlu untuk dieksekusi pada waktu itu. Artinya tetap skala prioritas. Di samping itu kan kita mempunyai kewajiban memang untuk mengajar di sekolah, itu satu kewajiban yang bisa terbantahkan, itu kita harus kerjakan itu. Tetapi ketika itu harus harus bersamaan jalan, kan bisa diwakilkan dengan teman yang semata pelajaran dengan kita dan kemampuannya mungkin ya sama dengan kita, bisa masuk ke situ karena kan kita juga sudah mengantisipasi dengan bahan ajar yang kita sudah siapkan, kemudian silabus yang sudah kita siapkan untuk mereka, dan memang mereka sudah terbiasa dengan itu, dengan kegiatan-kegiatan belajar mengajar masuk ke dalam kelas, dan mereka itu sebenarnya sudah siaplah untuk kita ini. Kemudian kadang di samping itu juga ya, yang sementara untuk sekarang karena kita lagi masuk pada pendidikan guru penggerak, jadi saya pikir ini tidak bisa terwakilkan oleh teman. Jadi untuk sementara ini yang menjadi fokus saya, bagaimana selesai guru penggerak ini dengan maksimal, dengan mendapatkan hasil yang terbaik, dengan tanpa harus mengorbankan yang lain, seperti itu mungkin Ibu. Ya. Luar biasa sekali nih Pak Weldy, good job ya, good job. Saya sangat salut Pak dengan tindakan-tindakan, kemudian rencana-rencana, prioritas-prioritas strategis yang Bapak akan lakukan ke depannya. Dari keseluruhannya Pak, kira-kira ukuran keberhasilan yang Bapak capai skalanya sudah sampai di mana nih Pak? Dari skala 1 sampai 10 sudah skala di mana nih Pak? Oke, saya pikir dengan kegiatan padat yang seperti ini untuk maksimal sampai 10 itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan ya. Jadi saya berharap mungkin posisi sekarang itu sudah 7, tetapi bagaimana dengan mereschedule dulu ini, kemudian minta komitmen dengan teman-teman untuk menggantikan kalau ada sesuatu yang perlu digantikan. Kedepannya itu bisa mungkin dimaksimalkan nanti sampai angka 9 itu. Ya, saya kira demikian. Ya, aplaus nih luar biasa ya. Semoga teman-teman lain nih juga bisa mengikut sama apa yang Bapak, bagaimana Bapak memposisikan Bapak untuk mencapai tujuan sampai mencapai skala 9 ya Pak. Jangan 9 ya. Loh Pak Weldy, sampai 10 ya Pak. Ya, 9. Baik Pak, menurut Bapak nih, siapa sih yang akan membantu Bapak nanti pada saat jadwalnya begitu padat, orang-orang yang Bapak percayakan untuk menggantikan posisi Bapak, seperti itu Pak? Saya pikir saya sudah membuat deal-deal kepada teman di sekolah, apakah itu kegiatan yang sudah akan dilaksanakan selama proses guru penggerak ini, kalau perlu mereka akan bantu saya dengan teman-teman. Kemudian ketika tugas kemasyarakatan saya bisa meminta tolong juga kepada teman. Kemudian
tugas di rumah. Ya, tugas di rumah ini sangat penting ya, karena kita hadir sebagai kepala keluarga, meminta juga komitmennya ibunya untuk bisa menggantikan ya kalau ada kegiatan yang bersamaan itu. Jadi itu mungkin ya, Ibu. Terima kasih. Wah, suami soleh nih Pak. Jadi harus ya Pak, saya salut sama Bapak bahwa di kegiatan yang profesional yang Bapak emban itu tetap mengutamakan semua, baik itu secara personal Bapak, keluarga dan profesional kerja Bapak. Dan itu sebetulnya yang peran-peran itu sebetulnya yang harus kita pertahankan di sini Pak, untuk terus berkarya, bagaimana kita secara profesional baik di keluarga, pada diri kita sendiri dan pada pendidikan kita nantinya. Baik Pak, dari percakapan yang kita lakukan saat ini, menurut Bapak bagaimana nih dengan tindak lanjutnya pada sesi berikutnya? Ya, saya kira ke depan saya akan mulai menyusun kembali, kemudian selanjutnya setelah itu kita akan mereview kembali kegiatan yang telah kita laksanakan. Kalau memungkinkan untuk perbaikan yang akan datang, ya kita perbaiki. Ya, saya kira demikian, Ibu. Iya Pak. Baik Pak, jadi bisa nih Pak kita diskusi kembali 1 minggu ke depan ya Pak, supaya kita bisa kita saling sharing sampai di mana sih sampai di mana sih respon positifnya yang sudah kita lakukan, apakah sudah mencapai ke skala 9 atau skala 10 bahkan. Iya Pak, siap ya Pak Weldy? Iya Pak, ditunggu 1 minggu depan ya Pak. Ya, siap, siap. Oke Pak, karena waktu kita terbatas Pak, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini Pak. Semoga ke depan kita sudah bisa bertemu kembali dalam situasi yang sama. Ya. Ya, mudah-mudahan Ibu umur panjang. Ya, terima kasih Pak Weldy sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.